Ini senjata baru Rusia yang sukses bikin dunia kalang kabut. Rusia rupanya memiliki senjata baru yang sukses membuat dunia kalang kabut. Namun senjata yang dimaksud bukanlah rudal maupun peralatan perang. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Rusia menggunakan bahan pangan sebagai senjata di Ukraina dengan menyandra pasokan pangan tidak hanya untuk jutaan orang Ukraina tetapi juga jutaan orang di seluruh dunia yang bergantung pada ekspor Ukraina. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, Blinken mengimbau Rusia untuk berhenti memblokade pelabuhan Ukraina. Pemerintah Rusia tampaknya berpikir bahwa menggunakan makanan sebagai senjata akan membantu mencapai apa yang belum dilakukan invasi untuk mematahkan semangat rakyat Ukraina. Katanya, seperti dilansir Reuters Jumat 20 Mei 2022, pasokan makanan untuk jutaan orang Ukraina dan jutaan lainnya di seluruh dunia telah benar-benar disandra oleh militer Rusia tambahnya. Namun Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia mengatakan tuduhan yang menyatakan bahwa Rusia harus disalahkan atas krisis pangan global yang sejatinya telah terjadi selama beberapa tahun adalah salah alamat. Menurutnya justru Ukraina yang telah menahan kapal asing di pelabuhannya sedangkan pihaknya telah berulang kali mencoba membuka koridor yang aman untuk kapal. Nebenzia juga menyalahkan sanksi Barat yang dijatuhkan pada Moskow atas perang Ukraina karena memiliki efek mengerikan pada ekspor pangan dan pupuk Rusia. Namun hal tersebut dibantah oleh Blinken. Keputusan untuk menggunakan pangan sebagai senjata adalah milik Moskow dan Moskow sendiri, kata Blinken. Sebagai akibat dari tindakan pemerintah Rusia, sekitar 20 juta ton biji-bijian tidak terpakai di silo Ukraina. Karena pasokan makanan global berkurang, harga meroket menyebabkan lebih banyak lagi di seluruh dunia mengalami kekurangan pangan. Perang Rusia di Ukraina sendiri telah menyebabkan harga global untuk biji-bijian, minyak goreng, bahan bakar dan pupuk melambung. Adapun Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang hampir sepertiga dari pasokan gandum global. Ukraina juga merupakan pengekspor utama jagung, jelai, minyak bunga matahari dan minyak lobak. Sementara itu, Rusia dan Belarusia yang telah mendukung Moskow dalam perangnya di Ukraina menyumbang lebih dari 40 ekspor kalium global untuk nutrisi tanaman. Pemerintah Amerika Serikat diperkirakan tetap membiarkan 100.000 tentaranya berada di Eropa demi menghadapi berbagai kemungkinan. Namun bisa saja hal ini berubah jika Rusia meningkatkan serangannya dan mengancam Swedia dan Finlandia atau anggota NATO lainnya. Jumlah tersebut bisa sementara meningkat jika NATO melakukan latihan militer tambahan di wilayahnya dan AS juga bisa menambah sejumlah titik militer di Eropa jika situasi keamanan berubah. Rencana tersebut hingga kini masih dipertimbangkan setelah pertemuan pada Kamis 19 Mei yang dihadiri oleh sejumlah kepala militer anggota NATO di Brussels lalu. Sejumlah kepala militer tersebut memberikan rekomendasi kepada Menteri Pertahanan NATO yang akan melakukan pertemuan pada Juni mendatang. Nantinya pertemuan tersebut akan dihadiri oleh petinggi NATO termasuk Presiden Joe Biden yang akan bertemu di Madrid di akhir bulan tersebut. Sebelumnya AS telah menambah jumlah pasukannya di Eropa dari 60.000 pasukan sebelum penyerangan Rusia ke Ukraina menjadi 100.000 hari ini. Penambahan pasukan ini terutama ditempatkan di sejumlah negara Eropa bagian timur untuk memberikan dukungan kepada NATO dan untuk menghalangi Rusia. Penambahan ribuan pasukan tersebut dilakukan untuk mendukung pasukan respon NATO yang baru diaktifkan untuk pertama kalinya dalam sejarah NATO. Rekomendasi terkait penambahan pasukan ini juga telah disampaikan sejumlah pemimpin militer kepada pemerintah AS. Beberapa di antaranya seperti Ketua Staf Pasukan Gabungan Jenderal Mark Milley hingga Ketua Militer NATO Jenderal Todd Walters. Meski begitu, Pentagon baru-baru ini mengumumkan akan melakukan rotasi sementara, menunjukkan bahwa kehadiran AS di Eropa akan terus dipantau dari waktu ke waktu. Pentagon juga menyatakan bahwa dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, AS akan mengirimkan 10.500 pasukan militer AS untuk menggantikan sejumlah pasukan yang telah berada di Eropa sejak 13 Mei 2022 lalu. Sementara itu, sejumlah negara Eropa juga telah mengirimkan aplikasi kepada NATO demi bisa bergabung. Beberapa negara tersebut seperti Finlandia dan Swedia, keduanya menyatakan kekhawatiran terkait keamanan negaranya atas ancaman militer dari Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis aktivitas militer mereka. Dalam video yang dibagikan lewat akun Telegram resmi pada Jumat 20 Mei 2022, terlihat persiapan helikopter KA-52 dan helikopter Mi-28. Helikopter pengintai serang KA-52 berjulukan Alligator dirancang untuk menghancurkan tank, kendaraan lapis baja dan non lapis baja, pasukan, helikopter dan pesawat musuh lainnya di garis depan dalam kondisi cuaca apapun dan kapan saja. Persenjataan KA-52M adalah senjata kaliber 30 mm 2A421, sistem rudal Stratos, rudal berpemandu Ataka dan Fix 1, serta rudal tidak berpemandu S8. Sedangkan helikopter Mi-28NM merupakan salah satu helikopter serang yang ditakuti negara-negara barat. Pemerintah Rusia tampaknya berpikir bahwa menggunakan makanan sebagai senjata akan membantu mencapai apa yang belum dilakukan invasi untuk mematahkan semangat rakyat Ukraina. Katanya,
Seperti dilansir Reuters Jumat 20 Mei 2022, pasokan makanan untuk jutaan orang Ukraina dan jutaan lainnya di seluruh dunia telah benar-benar disandra oleh militer Rusia tambahnya. Namun Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia mengatakan tuduhan yang menyatakan bahwa Rusia harus disalahkan atas krisis pangan global yang sejatinya telah terjadi selama beberapa tahun adalah salah alamat. Menurutnya justru Ukraina yang telah menahan kapal asing di pelabuhannya, sedangkan pihaknya telah berulang kali mencoba membuka koridor yang aman untuk kapal. Nebenzia juga menyalahkan sanksi Barat yang dijatuhkan pada Moskow atas perang Ukraina karena memiliki efek mengerikan pada ekspor pangan dan pupuk Rusia. Namun hal tersebut dibantah oleh Blinken. Keputusan untuk menggunakan pangan sebagai senjata adalah milik Moskow dan Moskow sendiri, kata Blinken. Sebagai akibat dari tindakan pemerintah Rusia, sekitar 20 juta ton biji-biji yang tidak terpakai di silo Ukraina. Karena pasokan makanan global berkurang, harga meroket menyebabkan lebih banyak lagi di seluruh dunia mengalami kekurangan pangan. Perang Rusia di Ukraina sendiri telah menyebabkan harga global untuk biji-bijian, minyak goreng, bahan bakar, dan pupuk melambung. Adapun Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang hampir sepertiga dari pasokan gandum global. Ukraina juga merupakan pengekspor utama jagung, jelai, minyak bunga matahari, dan minyak lobak. Sementara itu, Rusia dan Belarusia yang telah mendukung Moskow dalam perangnya di Ukraina menyumbang lebih dari 40 ekspor kalium global untuk nutrisi tanaman. Pemerintah Amerika Serikat diperkirakan tetap membiarkan 100.000 tentaranya berada di Eropa demi menghadapi berbagai kemungkinan. Namun bisa saja hal ini berubah jika Rusia meningkatkan serangannya dan mengancam Swedia dan Finlandia atau anggota NATO lainnya. Jumlah tersebut bisa sementara meningkat jika NATO melakukan latihan militer tambahan di wilayahnya, dan AS juga bisa menambah sejumlah titik militer di Eropa jika situasi keamanan berubah. Rencana tersebut hingga kini masih dipertimbangkan setelah pertemuan pada Kamis 19 Mei yang dihadiri oleh sejumlah kepala militer anggota NATO di Brussels lalu. Sejumlah kepala militer tersebut memberikan rekomendasi kepada Menteri Pertahanan NATO yang akan melakukan pertemuan pada Juni mendatang. Nantinya pertemuan tersebut akan dihadiri oleh petinggi NATO termasuk Presiden Joe Biden yang akan bertemu di Madrid di akhir bulan tersebut. Sebelumnya AS telah menambah jumlah pasukannya di Eropa dari 60.000 pasukan sebelum penyerangan Rusia ke Ukraina menjadi 100.000 hari ini. Penambahan pasukan ini terutama ditempatkan di sejumlah negara Eropa bagian timur untuk memberikan dukungan kepada NATO dan untuk menghalangi Rusia. Penambahan ribuan pasukan tersebut dilakukan untuk mendukung pasukan respon NATO yang baru diaktifkan untuk pertama kalinya dalam sejarah NATO. Rekomendasi terkait penambahan pasukan ini juga telah disampaikan sejumlah pemimpin militer kepada pemerintah AS. Beberapa di antaranya seperti Ketua Staf Pasukan Gabungan Jenderal Mark Milley hingga Ketua Militer NATO Jenderal Todd Walters. Meski begitu, Pentagon baru-baru ini mengumumkan akan melakukan rotasi sementara, menunjukkan bahwa kehadiran AS di Eropa akan terus dipantau dari waktu ke waktu. Pentagon juga menyatakan bahwa dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, AS akan mengirimkan 10.500 pasukan militer AS untuk menggantikan sejumlah pasukan yang telah berada di Eropa sejak 13 Mei 2022 lalu. Sementara itu, sejumlah negara Eropa juga telah mengirimkan aplikasi kepada NATO demi bisa bergabung. Beberapa negara tersebut seperti Finlandia dan Swedia, keduanya menyatakan kekhawatiran terkait keamanan negaranya atas ancaman militer dari Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis aktivitas militer mereka. Dalam video yang dibagikan lewat akun Telegram resmi pada Jumat 20 Mei 2022, terlihat persiapan helikopter KA-52 dan helikopter Mi-28.